Ia selalu bilang dengan nada tenang, penuh keyakinan, seolah aku ini hanya istri yang terlalu banyak curiga. Dia cuma rekan kerja, jangan berpikir macam-macam. Kalimat itu diulang berkali-kali. Setiap kali aku bertanya kenapa namanya semakin sering muncul di layar ponselnya. Kenapa senyumnya berubah setiap kali membalas pesan darinya. Dan kenapa ada jarak yang perlahan tumbuh di antara kami. Aku mencoba menjadi istri yang percaya. Aku menelan rasa tidak nyaman itu, meyakinkan diri bahwa mungkin aku memang terlalu sensitif. Sampai suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam dan langit berubah jingga, aku berdiri di depan sebuah villa yang tersembunyi di balik pepohonan sunyi. Mobilnya terparkir di sana. Tidak ada tim, tidak ada rapat, tidak ada alasan profesional. Hanya ada satu kenyataan yang menungguku di balik pintu itu. Dan saat pintu itu terbuka sedikit, hidupku tak pernah lagi sama. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini, tempat kita berbagi kisah-kisah rumah tangga yang penuh emosi, konflik, dan pelajaran hidup yang mendalam. Sebelum kita masuk lebih dalam, yuk kita ramaikan dulu kolom komentarnya, serta jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar sahabat Fafa tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Dukungan dari sahabat sangat membantu channel ini untuk terus berkembang dan menyajikan cerita-cerita menarik lainnya. Dan seperti biasa, Fafa mau absen nih. Coba tulis nama sahabat, asal kota, dan ketik kata hadir di kolom komentar bawah. Fafa pengen tahu sahabat setia Fafa dari kota mana aja. Sudah siap sahabat? Yuk kita langsung masuk ke ceritanya. Namanya Arini. Awalnya, nama itu terdengar biasa saja. Seperti nama-nama lain yang kadang muncul dalam percakapan ringan di meja makan. Dimas sering bercerita tentang kantor, tentang target yang belum tercapai, klien yang cerewet, atasan yang perfeksionis. Dan di antara semua cerita itu, terselip satu nama yang semakin lama terasa semakin sering disebut. Arini bantu aku revisi proposal Kadi. Arini yang ingetin aku soal deadline. Untung ada Arini, kalau enggak proyek ini bisa kacau. Aku hanya mengangguk sambil menyendok sup ke mangkuknya. Sebagai istri, aku selalu berusaha mendukung. Dunia kerja memang menuntut kerja tim. Wajar jika seorang suami memuji rekan kerjanya. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Nada suaranya berubah setiap kali menyebut nama itu. Ada semacam kekaguman yang terlalu terang untuk sekadar profesional. Matanya sedikit berbinar, senyumnya muncul tanpa sadar. Detail-detail kecil yang mungkin tidak akan disadari orang lain, tapi aku adalah istrinya. Aku mengenalnya lebih dari siapapun. Aku mencoba mengabaikan perasaan itu. Dimas dan aku menikah sudah 7 tahun. Bukan pernikahan sempurna, tapi cukup stabil. Kami bukan pasangan yang sering memamerkan kemesraan di media sosial, bukan juga pasangan yang tiap hari bertengkar. Kami ada di zona yang tenang. Terlalu tenang mungkin. Rutinitas kami sederhana. Aku bangun lebih pagi, menyiapkan sarapan, lalu Dimas berangkat kerja sekitar pukul 8. Malam hari, kami makan bersama sambil menonton televisi atau berbincang ringan. Tidak banyak kejutan, tapi ada rasa nyaman yang dulu membuatku merasa aman. Sampai nama itu mulai sering hadir di antara kami. Suatu malam saat aku sedang melipat pakaian di kamar, Dimas bercerita tentang presentasi penting di kantor. Besok aku presentasi bareng Arini, katanya sambil memainkan ponsel. Dia yang pegang data, aku yang jelasin strategi. Aku tersenyum. Semoga lancar ya. Iya, Arini orangnya detail banget. Aku cocok kerja bareng dia. Cocok. Kata itu terdengar biasa. Tapi entah kenapa, ia terasa seperti serpihan kecil yang menusuk pelan ke dalam dada. Hari demi hari berlalu, dan nama itu tak pernah absen. Bahkan saat tidak sedang membahas pekerjaan, Dimas tetap menyelipkannya. Tadi Arini cerita soal keluarganya. Arini suka kopi yang sama kayak kamu. Arini juga nggak suka makanan pedas.
Aku mulai merasa seolah-olah aku sedang berbagi ruang dengan seseorang yang tak pernah benar-benar hadir di rumah ini, tapi bayangannya ada di mana-mana. Suatu sore aku memberanikan diri bertanya dengan nada santai. Tim kamu memang cuma berdua ya yang sering bareng? Dimas menoleh cepat. Maksudnya? Kamu dan Arini. Soalnya kamu sering banget sebut namanya. Ia tertawa kecil. Alamak, kamu cemburu. Aku cuma nanya. Dia cuma rekan kerja, jangan berpikir aneh-aneh. Kalimat itu diucapkan ringan bahkan sedikit mengolok, seolah-olah aku ini istri yang terlalu sensitif. Aku tersenyum tipis, meski dalam hati ada sesuatu yang mulai retak. Sejak percakapan itu, aku mulai lebih peka. Bukan karena ingin mencari-cari kesalahan, tapi karena ada rasa yang tak bisa diabaikan. Dimas mulai lebih sering tersenyum sendiri saat memegang ponselnya. Kadang ketika aku mendekat, ia memiringkan layar sedikit. Gerakan kecil, nyaris tak terlihat, tapi cukup untuk membuatku sadar. Siapa? Tanyaku suatu kali. Grup kantor, jawabnya cepat. Aku mengangguk. Tapi tak lama kemudian, terdengar nada pesan masuk lagi. Dimas membalas dengan cepat, jari-jarinya lincah, senyumnya tertahan. Aku mencoba menenangkan diri. Jangan curiga tanpa bukti. Jangan merusak ketenangan rumah tangga hanya karena perasaan. Namun perasaan itu semakin kuat. Malam-malam kami mulai berubah. Dimas yang biasanya meletakkan ponselnya di meja samping tempat tidur, kini membawanya ke kamar mandi. Ia lebih sering online hingga larut dengan alasan pekerjaan. Suatu malam aku terbangun karena cahaya layar yang menyilaukan di ruangan gelap. Dimas duduk bersandar di kepala tempat tidur, mengetik dengan wajah serius, lalu tersenyum. Jam menunjukkan pukul 02.32. Kok belum tidur? Tanyaku pelan. Ia sedikit terkejut. Iya, ini ada yang harus dibahas. Deadline mepet. Sekarang? Iya, Arini baru kirim revisi. Nama itu lagi. Aku menelan ludah. Kenapa harus besok aja? Kalau bisa sekarang, kenapa nunggu besok? Jawabnya singkat. Aku memalingkan wajah, mencoba kembali tidur, tapi pikiranku tidak bisa diam. Kenapa harus tengah malam? Kenapa selalu dia? Kenapa bukan orang lain di timnya? Beberapa hari kemudian aku bertemu Dimas di lobi kantor saat hendak mengantarnya makan siang. Itu ide spontan. Aku ingin memberi kejutan kecil. Dan disitulah pertama kalinya aku melihat Arini. Ia berdiri tak jauh dari Dimas, mengenakan blazer krem dengan rambut panjang tergerai rapi. Wajahnya cantik, tapi bukan tipe yang mencolok. Senyumnya lembut. Mereka tampak sedang berbicara serius, lalu tertawa bersamaan. Tawa yang terdengar akrab. Saat Dimas melihatku, ekspresinya berubah sekilas. Sebuah jeda kecil sebelum ia melambaikan tangan. Kamu kok kesini? Mau ngajak makan, jawabku berusaha tersenyum. Oh, ini Arini, rekan kerja yang sering aku ceritakan. Arini mengulurkan tangan. Halo kak, saya sering dengar tentang kakak juga. Sering dengar. Aku membalas jabatan tangannya. Hangat, percaya diri. Kalian mau makan bareng? Tanyaku sopan. Dimas cepat menjawab. Nggak usah, kita masih ada kerjaan. Aku makan nanti aja. Aku mengangguk, meski dalam hati terasa kosong. Di perjalanan pulang aku tak bisa menghapus bayangan mereka berdiri berdampingan. Terlihat serasi, terlihat nyaman, dan untuk pertama kalinya, ketakutanku mulai memiliki bentuk. Sejak hari itu nama Arini bukan lagi sekadar suara dalam percakapan. Ia punya wajah, punya senyum, punya kehadiran nyata dalam hidup suamiku. Dan aku mulai sadar, masalah ini bukan lagi soal cemburu kecil. Ini tentang perubahan. Tentang bagaimana seorang suami yang dulu selalu pulang dengan cerita tentang kita, kini lebih sering berbicara tentang dia. Tentang bagaimana jarak kecil yang awalnya tak terasa, perlahan menjadi jurang yang sulit diseberangi. Aku masih coba percaya, tapi di sudut hati yang paling dalam, ada suara kecil yang berbisik. Jika ia memang hanya rekan kerja, kenapa namanya terasa seperti orang ketiga dalam rumah tangga ini? Malam itu terasa biasa saja. Tidak ada pertengkaran, tidak ada nada tinggi, tidak ada kejanggalan yang kasat mata. Aku bahkan sempat merasa mungkin aku memang terlalu berlebihan selama ini. Mungkin semua kegelisahan itu hanya hasil dari pikiran yang terlalu liar. Dimas pulang sedikit lebih larut dari biasanya. Ia bilang ada revisi mendadak dari klien. Wajahnya terlihat lelah, tapi bukan lelah yang kosong.
Ada semacam energi yang masih tersisa di matanya. "Kamu belum tidur?" tanyanya saat melihatku masih duduk di ruang keluarga. "Belum, nunggu kamu," jawabku sambil tersenyum. Ia mendekat, mengecup keningku singkat. Sentuhan yang terasa otomatis. Kebiasaan, bukan kehangatan. Setelah makan malam ringan, Dimas masuk ke kamar mandi. Suara air mengalir terdengar jelas di antara keheningan rumah. Dan saat itulah ponselnya berbunyi. 1 kali, lalu 2 kali. Notifikasi pesan masuk. Aku tidak langsung melihat. Aku mencoba menahan diri, tapi layar ponsel itu menyala terang di atas meja, seolah memanggil perhatian. Nama yang muncul membuat jantungku berhenti sejenak. Arini. Tanganku terasa dingin. Aku berdiri pelan, melangkah mendekat. Bukan untuk mengintip, hanya memastikan. Pesan pertama berbunyi, "Sudah sampai rumah." Pesan kedua muncul beberapa detik kemudian. "Hati-hati ya, tadi kamu kelihatan capek banget." Hati. Bukan satu, tapi satu saja sudah cukup untuk membuat nafasku terasa berat. Aku terpaku. Suara air dari kamar mandi masih mengalir. Dimas belum tahu bahwa namanya dan nama Arini sedang berdetak keras di dalam kepalaku. Aku mencoba berpikir rasional. Mungkin itu hanya tanda perhatian biasa. Mungkin di kantor mereka memang akrab. Mungkin... Tapi mengapa harus pukul 23.47? Mengapa harus emoji hati? Aku mundur beberapa langkah, kembali duduk di sofa sebelum Dimas keluar dari kamar mandi. Ia mengambil ponselnya, menatap layar, lalu tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah ia berikan padaku malam itu. "Siapa?" tanyaku berusaha terdengar ringan. "Arini," jawabnya tanpa ragu. "Ada apa malam-malam?" "Cuma nanya aku udah sampai rumah atau belum. Tadi kita lembur bareng." "Kok sampai segitunya?" kataku pelan. Ia mengerutkan kening. "Maksudnya?" Ya sampai kirim emoji hati." Dimas tertawa kecil. "Kamu ini gimana sih? Itu cuma emoji, biasa aja." "Jam segini?" "Ya ampun, dia perhatian sama semua tim, jangan lebay." Kata itu, lebay. Seolah-olah perasaanku tidak valid, seolah-olah aku terlalu kecil untuk dipertimbangkan. Aku tidak membalas, hanya mengangguk dan berjalan ke kamar. Malam itu aku tidak bisa tidur. Di sebelahku Dimas tertidur pulas. Nafasnya teratur, damai. Sedangkan pikiranku berputar tanpa henti. Aku mencoba mengingat kembali beberapa bulan terakhir, semua perubahan kecil yang sempat kuabaikan. Dimas yang lebih sering mandi lebih lama, Dimas yang mulai memakai parfum bahkan saat hanya pergi lembur sebentar, Dimas yang tertawa kecil saat mengetik pesan. Dan kini, pesan tengah malam itu. Aku memejamkan mata, tapi bayangan emoji hati itu terus muncul. Sederhana, kecil, tapi bermakna. Karena dalam hubungan yang sudah berjalan 7 tahun, simbol sekecil itu bisa menjadi tanda sesuatu yang lebih besar. Hari-hari berikutnya, aku mulai lebih memperhatikan. Bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk memahami. Dimas semakin protektif dengan ponselnya. Ia mengganti kata sandi, ia membawa ponsel bahkan saat hanya pergi ke dapur sebentar. Suatu pagi saat ia sedang mandi dan ponselnya tertinggal di atas meja, notifikasi kembali muncul. Aku tidak membuka ponselnya. Aku tidak perlu. Nama itu lagi, Arini. Dan kali ini hanya satu kata. "Semalam, makasih ya." "Semalam? Makasih untuk apa?" Tanganku gemetar. Aku tidak tahu mana yang lebih menyakitkan, isi pesannya atau imajinasiku sendiri. Dimas keluar dari kamar mandi dan langsung mengambil ponselnya.
Tatapannya sekilas menelusuri wajahku. Kamu lihat sesuatu? Enggak. Jawabanku terlalu cepat. Ia menatapku beberapa detik lebih lama lagi, lalu tersenyum tipis. Kamu ini aneh akhir-akhir ini. Aku? Iya, terlalu banyak mikir. Mungkin dia benar, atau mungkin dia hanya sedang berusaha membuatku meragukan naluriku sendiri. Suatu malam, aku memberanikan diri berbicara lebih serius. Kita bisa ngobrol nggak? Tanyaku saat kami duduk di ruang makan. Dimas mengangkat wajah dari ponselnya. Tentang apa? Tentang kamu dan Arini. Ia menghela nafas panjang, jelas terlihat tidak sabar. Lagi? Aku cuma ingin jujur. Aku nggak nyaman. Nggak nyaman kenapa? Karena dia kerja bareng aku. Karena dia kirim pesan tengah malam karena kamu lebih sering senyum ke layar daripada ke aku. Suasana mendadak hening. Dimas menatapku dengan ekspresi yang sulit kubaca. Kamu nggak percaya sama aku? Pertanyaan itu seperti jebakan. Jika aku bilang tidak percaya, aku terlihat seperti istri posesif. Jika aku bilang percaya, maka aku harus menelan semua kegelisahan ini sendirian. Aku cuma ingin batasan yang jelas, jawabku pelan. Batasan apa lagi? Kita kerja, profesional. Profesional gak pakai emoji hati jam 12 malam. Nada suaraku akhirnya meninggi sedikit. Dimas berdiri. Kamu tahu gak sih capeknya kerja di bawah tekanan? Dan sekarang aku masih harus jelasin hal sepele kayak gini di rumah. Sepele. Baginya ini sepele. Bagiku ini fondasi. Ia masuk ke kamar tanpa berkata apa-apa lagi. Aku duduk sendirian di ruang makan menatap meja yang masih penuh piring. Air mataku jatuh perlahan. Bukan karena cemburu, tapi karena merasa tidak lagi dianggap. Sejak malam itu sesuatu berubah di antara kami. Bukan pertengkaran besar, tapi jarak. Dimas menjadi lebih dingin. Ia lebih banyak diam. Ia jarang memulai percakapan, dan yang paling menyakitkan, ia berhenti menceritakan detail harinya padaku. Nama Arini memang tidak lagi sering disebut, tapi justru itulah yang membuatku semakin takut, karena diam kadang lebih berbahaya daripada pengakuan. Suatu malam, saat aku terbangun karena haus, aku melihat sisi tempat tidur kosong. Jam menunjukkan 01:15. Aku berjalan pelan ke ruang kerja kecil di ujung lorong. Lampunya menyala redup. Dimas sedang duduk di sana, ponsel di tangan, headset terpasang. Suaranya pelan, hampir seperti berbisik. Iya, aku juga kepikiran. Aku membeku. Beberapa detik kemudian, ia tertawa kecil. Tertawa yang tidak pernah lagi ia berikan padaku. Aku kembali ke kamar sebelum ia menyadari kehadiranku. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak lagi merasa hanya cemburu. Aku merasa tersisih. Pesan tengah malam itu mungkin terlihat kecil, tapi sejak saat itu aku tahu satu hal dengan pasti. Ada ruang dalam hidup suamiku yang bukan lagi milikku. Dan aku belum tahu seberapa besar ruang itu telah berkembang. Jika pesan tengah malam itu adalah retakan pertama, maka minggu-minggu setelahnya adalah saat retakan itu mulai melebar. Tidak ada ledakan, tidak ada pengakuan, tidak ada bukti yang benar-benar bisa kugenggam dan kujadikan alasan untuk marah besar. Yang ada hanyalah perubahan-perubahan kecil, terlalu kecil untuk dituduhkan, tapi terlalu banyak untuk diabaikan. Dan sebagai istri yang sudah 7 tahun hidup bersamanya, aku tahu satu hal. Dimas berubah. Perubahan itu tidak langsung terasa drastis. Ia datang perlahan, seperti air yang merembes masuk ke dalam rumah tanpa suara. Dimas mulai lebih memperhatikan penampilannya. Dulu, ia tipe pria yang sederhana. Kemeja kantor cukup disetrika rapi, rambut disisir asal, parfum dipakai sekadarnya. Tapi sekarang, ia berdiri lebih lama di depan cermin. Ia mencoba beberapa kemeja sebelum memilih satu. Ia mengganti jam tangannya dengan model yang lebih modern. Suatu pagi saat ia sedang menyemprotkan parfum baru yang aromanya lebih tajam dari biasanya, aku bertanya ringan, "Parfum baru?" "Iya, biar lebih fresh." "Buat siapa?" Tanyaku sambil tersenyum kecil setengah bercanda.
Ia berhenti sebentar lalu tertawa. Ya buat aku lah, masa buat siapa lagi? Tawa itu terdengar wajar, tapi jeda sepersekian detik sebelum ia menjawab, terasa janggal. Aku tidak melanjutkan. Jam pulangnya semakin tidak menentu. Dulu jika lembur, Dimas akan memberi kabar lebih dulu. Bahkan terkadang mengirim foto meja kerjanya yang penuh berkas, seolah ingin meyakinkanku bahwa ia benar-benar bekerja. Sekarang kabar itu lebih singkat. Pulang telat, meeting, jangan tunggu. Tidak ada detail, tidak ada cerita panjang seperti dulu. Suatu malam hampir pukul 10, aku mencoba meneleponnya. Tidak diangkat. 5 menit kemudian ia membalas dengan pesan. Lagi diskusi, nanti ya. Diskusi? Dengan siapa aku sudah bisa menebaknya. Saat ia akhirnya pulang hampir tengah malam, wajahnya terlihat lelah tapi bukan hanya lelah fisik. Ada semacam ketegangan yang ia sembunyikan. Kok lama banget? Tanyaku pelan. Tadi masih ada yang perlu dibahas. Jawabnya sambil melepas sepatu. Barang siapa? Ia menatapku sebentar. Tim lah. Kamu kenapa sih tanya detail banget? Aku diam. Karena jika aku menyebut nama itu lagi, ia pasti akan kembali menuduhku berlebihan. Yang paling menyakitkan bukanlah lembur atau parfum baru. Yang paling menyakitkan adalah jarak emosional. Dimas mulai jarang menyentuhku. Dulu ia selalu merangkulku saat kami menonton televisi, atau sekadar menyentuh tanganku saat melewati dapur. Sentuhan kecil yang terasa alami. Sekarang ia lebih sering duduk berjauhan. Tangannya sibuk dengan ponsel. Jika aku mencoba bersandar di bahunya, ia hanya diam, tanpa membalas dengan pelukan seperti dulu. Di kamar pun begitu. Aku capek, katanya hampir setiap malam. Kalimat itu menjadi tembok. Aku mencoba memahami. Pekerjaan memang melelahkan, tapi kelelahan seperti ini terasa berbeda. Seolah energinya terkuras di tempat lain, dan yang tersisa untukku hanyalah sisa-sisa. Suatu malam aku memberanikan diri menyentuh tangannya lebih dulu. Kita jarang banget ngobrol sekarang, kataku pelan. Kita kan tiap hari ketemu, jawabnya tanpa menatapku. Bukan cuma ketemu, ngobrol. Ia menghela nafas. Kamu maunya apa sih? Pertanyaan itu membuatku terdiam. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku hanya ingin suamiku kembali seperti dulu. Tapi bagaimana menjelaskan kehilangan yang bahkan belum diakui? Perubahan berikutnya lebih halus, tapi jauh lebih menyakitkan. Dimas mulai membandingkanku, secara tidak langsung. Di kantor kalau meeting semua orang on time, enak jadinya. Katanya suatu pagi saat aku sedikit terlambat menyiapkan sarapan. Atau, di timku sekarang lebih terorganisir, jadi kerjaan cepat selesai. Aku tahu kalimat-kalimat itu mungkin tidak dimaksudkan untuk menyakitiku, tapi di kepalaku, semuanya terasa seperti perbandingan yang tidak perlu. Dan entah kenapa bayangan Arini selalu muncul di setiap kalimat itu. Apakah ia lebih teratur dariku? Lebih ambisius? Lebih menarik? Aku mulai meragukan diriku sendiri. Aku pernah mencoba berdandan lebih rapi suatu malam, menekankan gaun yang dulu sering membuat Dimas memujiku, mengganti gaya rambut, menyemprotkan parfum favoritnya. Saat ia pulang, ia memang menatapku, tapi hanya sekilas. Kamu mau pergi? Tanyanya. Enggak, buat kamu. Oh, ia tersenyum tipis. Bagus kok. Hanya itu. Tidak ada pujian panjang tanpa tatapan yang tertahan seperti dulu. Dan di saat itulah, aku sadar bukan aku yang berubah. Ia yang berubah. Suatu akhir pekan, Dimas berkata ia harus ke kantor untuk menyelesaikan pekerjaan yang tertunda. Sabtu juga, tanyaku. Iya, proyeknya lagi krusial. Aku mengangguk, meski hatiku berat. Beberapa jam kemudian, saat aku membuka media sosial, aku melihat sesuatu yang membuat nafasku tercekak. Salah satu rekan kantornya mengunggah foto di sebuah kafe yang cukup terkenal. Di latar belakang samar-samar terlihat sosok Dimas duduk berhadapan dengan seorang wanita. Rambut panjang, blazer krem. Arini. Tanganku gemetar. Mungkin itu hanya pertemuan kerja. Mungkin mereka membahas proyek. Tapi jika memang begitu, mengapa ia tidak jujur? Mengapa harus bilang ke kantor? Saat Dimas pulang sore itu, aku tidak langsung bertanya. Aku ingin melihat apakah ia akan menceritakannya sendiri. Kantor gimana? Tanyaku santai. Biasa, capek. Jawabnya singkat. Tidak ada detail, tidak ada cerita panjang seperti dulu. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang tamu. Aku memutar ulang semua kejadian beberapa bulan terakhir. Pesan tengah malam, emoji hati, parfum baru, lembur yang tak jelas.
sentuhan yang menghilang dan kebohongan kecil tentang kafe. Jika hanya satu, aku bisa memaafkan, tapi ini sudah menjadi pola. Aku tidak ingin menjadi istri yang paranoid, tapi aku juga tidak ingin menjadi istri yang dibohongi. Perubahan itu terlalu jelas untuk diabaikan. Dan untuk pertama kalinya, ketakutanku bukan lagi tentang kemungkinan perselingkuhan. Ketakutanku adalah tentang kehilangan. Kehilangan suami yang dulu selalu memprioritaskanku. Kehilangan hubungan yang dulu terasa aman. Kehilangan diriku sendiri dalam usaha mempertahankan sesuatu yang mungkin sudah tidak lagi utuh. Di dalam kamar, Dimas tertidur lebih dulu, membelakangiku. Jarak di antara kami hanya beberapa sentimeter, tapi rasanya seperti berkilometer jauhnya. Dan di keheningan malam itu, aku menyadari satu hal yang tidak lagi bisa kupungkiri. Ini bukan lagi perasaan semata. Perubahan itu nyata. Dan jika aku terus berpura-pura tidak melihatnya, mungkin suatu hari nanti aku akan benar-benar kehilangan segalanya. Jika perubahan-perubahan sebelumnya masih bisa kusebut sebagai firasat, maka kabar tentang meeting luar kota itu terasa seperti titik balik. Semua bermula dari kalimat yang terdengar biasa saja. Kemungkinan minggu ini aku harus keluar kota 2 hari, kata Dimas suatu malam sambil menatap layar laptopnya. Aku yang sedang menyetrika pakaian berhenti sejenak. Kemana? Belum fix, antara Bandung atau Puncak, tergantung klien. Nada suaranya datar, terlalu datar. Rame-rame sama tim? Tanyaku. Iyalah, ini proyek besar, gak mungkin sendirian. Jawabannya cepat, seolah sudah disiapkan. Aku mengangguk, berusaha terlihat tenang. Tapi di dalam dada, ada sesuatu yang berdenyut tidak nyaman. Hari pergeberangkatan tiba lebih cepat dari yang kubayangkan. Dimas tampak lebih rapi dari biasanya. Kemeja putih bersih, sepatu yang baru disemir, parfum yang aromanya terasa lebih kuat. Ia membawa tas travel hitam yang jarang ia pakai. Berangkat jam berapa? Tanyaku. Jam 9, nanti langsung meeting siang. Hotel atau apa? Belum tahu detailnya, admin yang urus. Jawabannya lagi-lagi singkat. Aku berdiri di depan pintu saat ia hendak pergi. Hati-hati ya, kataku. Iya, jawabnya sambil mengecup keningku cepat. Cepat, seolah terburu-buru. Mobilnya melaju meninggalkan halaman, aku berdiri beberapa detik lebih lama, menatap jalan yang mulai sepi. Ada perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan sekedar cemas, bukan sekedar curiga. Lebih seperti firasat buruk. Hari pertama ia pergi, komunikasi kami terasa minim. Jika Dimas bepergian dinas, ia akan mengirim foto kamar hotel atau pemandangan sekitar. Bukan karena aku meminta, itu hanya kebiasaannya. Tapi kali ini tidak ada. Aku yang lebih dulu mengirim pesan. Aman, sampai. Dibalas 15 menit kemudian. Aman. Hanya satu kata. Siang harinya aku mencoba lagi. Meeting lancar. Masih. Tidak ada detail, tidak ada cerita. Aku mencoba menelpon sore itu. Tidak diangkat. Beberapa menit kemudian, pesan masuk. Lagi bahas materi, nanti ya. Aku duduk di ruang tamu dengan perasaan hampa. Rumah terasa terlalu sunyi. Aku mencoba meyakinkan diri. Mungkin memang sedang sibuk. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Tapi semakin aku mencoba menenangkan diri, semakin pikiranku justru bekerja lebih keras. Malam itu aku memutuskan melakukan sesuatu yang belum pernah kulakukan sebelumnya. Aku membuka laptop Dimas. Sebenarnya bukan sengaja. Laptop itu tertinggal di meja kerja kecil kami. Ia mungkin lupa membawanya karena terburu-buru. Aku tidak berniat memata-matai, awalnya. Tapi ketika aku melihat layar emailnya masih terbuka karena ia memang jarang logout, jantungku mulai berdetak lebih cepat. Aku tahu ini salah. Aku tahu melanggar privasi bukan solusi. Tapi ketika kepercayaan mulai goyah, batas moral pun ikut bergeser. Tanganku gemetar saat menggerakkan kursor. Kotak masuk, beberapa email dari kantor, proposal, revisi, undangan meeting. Lalu satu email dengan subjek, konfirmasi reservasi Villa Alam Hening. Villa, bukan hotel. Aku membuka email itu. Di tag reservasi terpampang jelas. Check-in Jumat pukul 14, check-out Minggu pukul 12. Tipe
Private villa 1 unit. Jumlah tamu 2 orang. Nama tamu Dimas Pratama, Arini Wicaksono. Aku membeku. Tanganku terasa dingin. Napasku tercekak. Private villa, 2 orang, 2 nama. Bukan tim, bukan proyek besar, bukan rombongan. Hanya mereka berdua. Aku membaca ulang berkali-kali, berharap mataku salah menangkap huruf, berharap ini hanya kebetulan, berharap ada penjelasan rasional. Tapi tidak ada. Semua tertulis jelas. Dan yang paling menyakitkan, email itu dikirim langsung ke Dimas. Bukan ke admin, bukan ke tim. Langsung. Seolah-olah memang direncanakan. Aku duduk lama di depan laptop itu. Perasaan yang muncul bukan hanya marah. Ada kecewa, ada hancur, ada rasa ditipu. Ia tidak hanya menyembunyikan perasaan. Ia merancang sesuatu. Private villa. Bayangan tentang tempat itu mulai memenuhi pikiranku. Bangunan terpencil, kolam renang pribadi, ruang yang sunyi jauh dari keramaian. Tempat yang bukan untuk meeting. Tanganku mengepal. Aku ingin menangis, tapi air mata tidak keluar. Yang ada hanya rasa panas di dada. Aku mencoba menelponnya malam itu. Kali ini diangkat. Kenapa? Suaranya terdengar agak tegang. Kamu di mana? Ya di tempat meeting. Hotel atau villa? Ada jeda. Kok tanya gitu? Jawab aja. Hotel. Kata itu diucapkan cepat. Aku menutup mata. Ia berbohong. Dengan mudahnya. Ada yang mau kamu bilang? Tanyaku pelang. Apalagi sih? Aku lagi capek. Nada suaranya mulai kesal. Aku hampir mengatakan semuanya. Tentang email, tentang villa, tentang 2 nama. Tapi entah kenapa aku menahan diri. Gak apa-apa, jawabku akhirnya. Hati-hati. Aku menutup telepon dengan tangan gemetar. Bukan karena aku takut, tapi karena aku sadar satu hal. Jika aku mengungkapkan sekarang, ia akan mencari cara untuk memutarbalikkan semuanya. Dan aku ingin melihat sejauh mana kebohongan ini akan berjalan. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di ruang tamu, lampu redup, pikiran penuh bayangan. Ternyata pesan tengah malam itu bukan kebetulan. Parfum baru bukan kebetulan. Lembur bukan kebetulan. Semuanya mengarah ke sini. Villa itu. Tempat yang menjadi bukti bahwa apa yang selama ini aku rasakan bukan sekedar kecemasan tanpa dasar. Aku membuka kembali email itu untuk terakhir kalinya. Alamat lengkap villa tersebut tertera jelas. Lokasinya tidak terlalu jauh dari kota. Hanya sekitar 2 jam perjalanan. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini bermula, pikiranku berhenti berputar dalam kebingungan. Digantikan dengan dikan keputusan. Jika ia ingin berbohong, biarlah aku melihat sendiri. Jika ia mengira aku hanya istri yang terlalu sensitif, maka ia akan terkejut melihat seberapa jauh aku bisa melangkah. Aku menutup laptop perlahan. Di dalam keheningan rumah yang sepi, aku berkata pada diriku sendiri, besok aku akan ke sana. Bukan untuk membuat keributan, bukan untuk drama, tapi untuk memastikan kebenaran. Karena aku lebih memilih sakit oleh kenyataan daripada hidup dalam kebohongan yang perlahan memburuhku dari dalam. Pagi itu terasa berbeda. Bukan karena cuacanya, bukan karena suasana rumah yang lebih sunyi dari biasanya. Tapi karena untuk pertama kalinya sejak menikah, aku bangun dengan satu tujuan yang jelas. Mencari kebenaran, apapun resikonya. Aku hampir tidak tidur semalaman. Bayangan tentang email reservasi villa itu terus terulang di kepalaku seperti rekaman yang diputar tanpa henti. Private villa, 2 nama, 2 hari. Aku duduk di tepi tempat tidur, memandangi dinding kamar yang terasa asing. Rumah ini dulu tempat paling aman bagiku. Sekarang, bahkan dindingnya seolah menyimpan rahasia yang tidak ingin ku dengar. Aku tidak ingin menjadi istri yang membuntuti suaminya. Aku tidak ingin hidup dalam drama murahan penuh kecurigaan. Tapi yang lebih tidak kuinginkan adalah menjadi istri yang dibodohi. Dan hari ini, aku akan memilih untuk tidak dibodohi. Aku membuka ponsel dan mengetik alamat villa yang tertera di email itu ke aplikasi peta. Lokasinya benar-benar ada, di daerah perbukitan, sekitar 2 jam perjalanan dari rumah.
area yang terkenal tenang, jauh dari pusat kota. Tempat yang sempurna untuk meeting yang tidak ingin diketahui orang lain. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku masih punya kesempatan untuk mundur, untuk berpura-pura tidak tahu, untuk menunggu Dimas pulang dan menerima apapun cerita yang ia siapkan. Tapi, jika aku mundur hari ini, aku tahu aku akan selamanya hidup dalam bayang-bayang curiga. Dan aku tidak mau seperti itu. Aku memilih pakaian yang sederhana, tidak terlalu mencolok, tidak terlalu rapi. Hanya jeans dan blouse polos. Rambutku kuikat seadanya. Aku menatap diriku di cermin. Wajahku terlihat lebih pucat dari biasanya. Mata sembab karena kurang tidur. "Apa kamu siap?" Bisikku pada bayanganku sendiri. Tidak ada jawaban, tapi kakiku sudah melangkah keluar rumah. Perjalanan terasa panjang. Setiap kilometer yang kulewati membuat pikiranku semakin ramai. Ada bagian dalam diriku yang berharap semua ini hanya kesalahpahaman besar, bahwa mungkin memang ada tim lain yang menyusul, bahwa mungkin villa itu dipakai untuk banyak orang. Tapi bagian lain, yang lebih jujur, tahu bahwa aku sedang menuju kenyataan yang sudah lama kurasakan. Jalan mulai menanjak, pepohonan semakin rapat, sinyal ponsel mulai melemah. Hatiku ikut melemah. Aku memarkir mobil beberapa ratus meter dari lokasi yang ditunjukkan peta. Aku tidak ingin langsung terlihat. Tanganku terasa dingin saat menggenggam setir. Aku bisa pulang sekarang, pikirku. Belum terlambat, belum ada yang kulihat, belum ada yang benar-benar terjadi di depan mataku. Tapi kemudian, aku teringat pesan tengah malam itu. Emoji hati, kebohongan tentang hotel. Dan perlahan, rasa takut berubah menjadi keberanian. Aku turun dari mobil. Villa itu berdiri di balik pagar kayu tinggi. Bangunannya tidak terlalu besar, tapi terlihat eksklusif. Dikelilingi pepohonan dan pagar tanaman yang cukup rapat. Aku berjalan perlahan mendekat. Dan di sana, itu, mobilnya. Mobil Dimas. Terparkir rapi di halaman. Jantungku seperti berhenti berdetak selama beberapa detik. Itu bukan kebetulan. Itu bukan asumsi. Itu nyata. Aku berdiri mematung menatap mobil yang sudah sangat kukenal. Setiap goresan kecil di pintunya, setiap stiker parkir di kaca depan, semuanya tidak mungkin salah. Ia di sini. Tanpa tim, tanpa proyek besar, tanpa hotel. Hanya villa. Hanya dia, dan kemungkinan besar, Arini. Langkahku terasa berat saat mendekati pagar. Aku tidak langsung masuk. Aku berdiri cukup lama di luar, mencoba menenangkan nafas. Aku bisa saja mengirim pesan dulu, menguji reaksinya. Tanganku membuka ponsel. "Apa meetingnya sudah selesai?" ketikku. Beberapa detik terasa seperti menit. Balasan muncul. "Belum, masih diskusi." Diskusi. Aku mengangkat kepala menatap villa yang sunyi itu. Tidak ada suara ramai, tidak ada tanda-tanda banyak orang. Hanya suasana tenang, terlalu tenang untuk disebut meeting proyek besar. Kebohongan itu kini terasa begitu jelas. Aku menghapus pesan itu dan mematikan ponsel. Jika aku terus berkomunikasi, aku mungkin akan kehilangan keberanian. Hari ini, aku tidak ingin lagi mencari pembenaran untuknya. Hari ini, aku ingin bukti. Pintu gerbang tidak terkunci. Aku mendorongnya perlahan. Suara kayu yang bergesek terdengar kecil, tapi bagiku terasa seperti gemuruh besar. Halaman villa tertata rapi. Ada kolam kecil di samping, kursi santai di teras. Tidak ada laptop, tidak ada proyektor, tidak ada papan presentasi. Ini bukan tempat kerja, ini tempat beristirahat. Aku melangkah lebih dekat ke pintu utama. Pintu itu tertutup, tapi tidak rapat. Ada celah kecil, dan dari dalam terdengar suara. Tawa. Tawa seorang wanita. Hatiku seperti dihantam keras. Aku mengenali suara itu. Arini. Aku menahan nafas, mendekat sedikit lagi. Dan di sela-sela tawa itu, aku mendengar suara Dimas. Lebih ringan, lebih santai,
Lebih hangat daripada suara yang ia gunakan padaku beberapa bulan terakhir. Suara yang dulu hanya milikku. Tanganku gemetar saat menyentuh gagang pintu. Ini momen yang tidak bisa diulang. Jika aku membuka pintu itu, hidupku mungkin akan berubah selamanya. Jika aku mundur, aku akan terus hidup dalam ketidakpastian. Aku memejamkan mata sejenak, mengumpulkan keberanian yang tersisa. Aku lebih memilih sakit karena kebenaran, daripada tenang dalam kebohongan. Dan perlahan, aku mendorong pintu itu sedikit lebih lebar. Pintu itu terbuka perlahan, hanya beberapa sentimeter lebih lebar dari sebelumnya. Cahaya matahari sore masuk dari jendela besar di ruang tengah villa itu, memantulkan bayangan dua sosok yang berdiri tidak jauh dari pintu. Aku tidak perlu masuk sepenuhnya untuk melihat. Mereka ada di sana. Dimas dan Arini. Tidak ada meja meeting, tidak ada laptop terbuka, tidak ada berkas yang berserakan seperti yang sering ia ceritakan setiap kali lembur. Yang ada hanya sofa besar di tengah ruangan, 2 cangkir kopi di atas meja, dan jarak di antara mereka yang terlalu dekat untuk disebut profesional. Arini duduk di ujung sofa, tubuhnya sedikit condong ke arah Dimas. Tangannya menyentuh lengan suamiku. Bukan sentuhan tak sengaja, bukan sentuhan rekan kerja yang formal, sentuhan yang intim. Dimas tertawa pelan. Wajahnya terlihat santai, tidak ada ketegangan, tidak ada tekanan kerja, tidak ada ekspresi orang yang sedang memikirkan proyek besar. Ia terlihat nyaman, lebih nyaman daripada yang pernah kulihat beberapa bulan terakhir saat bersamaku. Dadaku terasa sesak. Inilah kenyataan yang selama ini berusaha kutolak. Aku tidak lagi sekadar curiga. Aku menyaksikannya sendiri. Kalau istrimu tahu, gimana? Suara Arini terdengar samar, tapi cukup jelas untuk kudengar dari ambang pintu. Dimas tersenyum miring. Dia nggak akan tahu. Dia terlalu percaya. Kalimat itu menghantamku lebih keras daripada apapun yang kulihat. Terlalu percaya. Selama ini aku berusaha mempertahankan kepercayaan itu. Aku menahan cemburu. Aku mencoba rasional. Aku bahkan menyalahkan diriku sendiri karena merasa berlebihan. Dan di sini, ia menjadikannya kelemahan. Tanganku mengepal tanpa sadar. Aku mendorong pintu itu sepenuhnya. Suara engsel berderit cukup keras untuk membuat mereka menoleh bersamaan. Waktu seperti berhenti. Wajah Dimas berubah seketika. Warna di pipinya menghilang. Mata yang tadi penuh tawa, kini melebar karena terkejut. Arini menarik tangannya dari lengan Dimas seolah tersengat listrik. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Suara Dimas pecah dalam keheningan. Aku berdiri di ambang pintu, menatap mereka tanpa berkedip. "Aku juga mau tanya hal yang sama," jawabku pelan. Suaraku terdengar tenang, terlalu tenang untuk situasi seperti ini. Padahal di dalam, semuanya berantakan. Tidak ada yang bergerak selama beberapa detik. Aku masuk beberapa langkah ke dalam ruangan. "Meetingnya di mana?" Tanyaku sambil melihat sekeliling. "Timnya mana?" Tidak ada yang menjawab. Arini berdiri lebih dulu. Ia terlihat canggung, wajahnya pucat. Saya pamit dulu," katanya pelan, tanpa berani menatapku. Ia mengambil tasnya dengan cepat. Dimas seperti hendak menahannya, tapi tangannya terhenti di udara. Arini melewatiku tanpa kata maaf, tanpa penjelasan, tanpa rasa bersalah yang jelas terlihat di wajahnya. Hanya ketegangan dan keinginan untuk segera pergi. Pintu villa tertutup kembali, kali ini menyisakan aku dan Dimas berhadapan. Hanya kami berdua. Suasana menjadi sunyi, tapi sunyi yang berat. "Ini nggak seperti yang kamu pikir," Dimas akhirnya berbicara. Kalimat klasik. Aku tertawa kecil, pahit. Kalimat itu selalu dipakai dalam situasi seperti ini. "Kita cuma ngobrol," katanya cepat. "Di villa pribadi, 2 hari, tanpa tim." Ia mengusap wajahnya dengan kasar. "Kamu nggak ngerti tekanan kerjaku. Tekanan kerja bikin kamu pesan villa buat 2 orang. Nada suaraku mulai bergetar. Bukan karena lemah, tapi karena amarah dan sakit bercampur menjadi satu. "Kita butuh tempat tenang buat bahas proyek." Ia mencoba lagi. "Proyek apa? Yang pakai kopi, tawa, dan sentuhan tangan." Ia terdiam. Dan dalam diam itu, aku tahu ia kehabisan alasan. Aku berjalan mendekati meja,
menatap 2 cangkir kopi yang masih hangat. "Sudah berapa lama?" tanyaku pelan. "Apa?" "Kamu dan dia." "Tidak ada apa-apa," jawabnya cepat. "Jangan bohong lagi." Suaraku meninggi tanpa bisa kutahan. "Sudah berapa lama kamu menjadikan aku orang terakhir yang tahu tentang hidupmu sendiri?" Dimas memalingkan wajahnya. Gestur kecil itu sudah cukup menjadi jawaban. Aku merasakan sesuatu di dalam dadaku runtuh. Bukan hanya tentang perselingkuhan, tapi tentang pengkhianatan terhadap kepercayaan. "Pesan tengah malam itu? Awalnya ya?" tanyaku lagi. Ia tidak menjawab. "Kafe hari Sabtu? Juga bukan meeting kan?" Diam lagi. Setiap kebohongan yang dulu hanya kucurigai, kini berdiri jelas di hadapanku. "Aku nggak berniat menyakiti kamu," katanya akhirnya. Aku menatapnya camis. "Tapi kamu melakukannya." "Aku cuma bingung." "Bingung sampai perlu sembunyi-sembunyi di villa?" Ia menghela napas panjang. "Aku merasa kamu dan aku sudah terlalu datar. Semuanya rutinitas. Aku nggak merasa dihargai." Kalimat itu seperti tamparan. "Jadi solusinya cari yang lain?" tanyaku. "Aku nggak cari yang lain. Ini cuma apa?" Ia terdiam lagi. Hubungan emosional. Itulah yang tidak berani ia ucapkan. Aku memandang pria di depanku. Pria yang 7 tahun lalu bersumpah akan menjagaku. Pria yang dulu selalu pulang dengan cerita penuh semangat tentang masa depan kita. Sekarang berdiri di hadapanku sebagai orang asing. "Kenapa nggak jujur?" tanyaku pelan. "Aku takut kamu marah." Aku tertawa lagi, getir. "Dan menurutmu ini lebih baik?" Ia tidak punya jawaban. Air mataku akhirnya jatuh. Bukan tangisan histeris, hanya air mata yang mengalir pelan, penuh kekecewaan. Aku selalu berusaha percaya. Aku menahan cemburu. Aku menyalahkan diriku sendiri. Dan kamu bilang aku terlalu percaya. Wajah Dimas menegang. "Kamu dengar itu?" tanyanya. Aku dengar semuanya. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Dan dalam keheningan itu, aku menyadari sesuatu yang menyakitkan. Yang hancur bukan hanya kepercayaan. Yang hancur adalah gambaran tentang siapa dirinya di mataku. "Apa kamu mencintainya?" tanyaku akhirnya. Pertanyaan terberat dalam hidupku. Dimas menatapku lama. Aku tidak tahu. Jawaban itu lebih menyakitkan daripada pengakuan. Karena berarti ada ruang di hatinya yang bukan lagi milikku. Dan ruang itu cukup besar untuk membuatnya mempertimbangkan orang lain. Aku menarik napas dalam-dalam. "Aku nggak akan bikin drama," kataku pelan. "Aku cuma datang untuk memastikan." "Memastikan apa?" "Bahwa firasatku benar." Aku melangkah mundur. Dimas coba mendekat. "Kita bisa bicara baik-baik di rumah." "Bicara tentang apa?" "Tentang bagaimana kamu bilang aku terlalu sensitif." Ia terdiam lagi. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan di matanya. Bukan takut kehilangan aku, tapi takut kehilangan kendali atas situasi. Aku berjalan menuju pintu. Setiap langkah terasa berat, tapi juga terasa seperti pembebasan. Di ambang pintu, aku berhenti sebentar. "Aku nggak tahu apa yang akan terjadi setelah ini," kataku tanpa menoleh. "Tapi satu hal pasti, aku nggak akan lagi jadi orang yang kamu anggap terlalu percaya." Aku keluar dari villa itu. Udara sore terasa dingin di kulitku. Di belakangku Dimas tidak mengejar, dan itu sudah menjadi jawaban terakhir yang kubutuhkan. Saat aku melangkah menuju mobil, air mata kembali mengalir. Tapi di balik rasa sakit itu, ada sesuatu yang baru tumbuh. Kesadaran bahwa apapun yang terjadi selanjutnya, aku tidak lagi hidup dalam kebohongan. Pintu itu telah terbuka, dan bersamanya, mataku juga terbuka sepenuhnya. Perjalanan pulang terasa seperti berada di antara dua dunia. Dunia sebelum pintu villa itu terbuka, dan dunia setelahnya. Tanganku masih gemetar saat menggenggam setir. Jalanan yang tadi kulewati dengan penuh tekad, kini terasa kabur oleh air mata yang terus mengalir tanpa bisa kutahan. Aku tidak menangis keras. Tidak ada isak yang meledak-ledak. Hanya air mata yang jatuh diam-diam seperti pengakuan bahwa sesuatu dalam hidupku telah benar-benar berakhir. Ponselku bergetar. Nama Dimas muncul di layar. Aku tidak mengangkatnya. Beberapa detik kemudian, pesan masuk. "Kita harus bicara." Aku menatap kalimat itu lama. Harus. Seolah-olah
Ini kewajiban yang baru muncul setelah ia tertangkap basah. Aku tidak membalas. Saat sampai di rumah, aku langsung masuk ke kamar dan mengunci pintu. Rumah ini terasa berbeda. Dindingnya masih sama, perabotannya masih sama, tapi suasananya berubah total. Tempat yang dulu terasa aman, kini terasa seperti saksi kebohongan yang panjang. Aku duduk di lantai, bersandar pada sisi tempat tidur. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, tangisku pecah. Bukan karena kehilangan dia, tapi karena kehilangan rasa aman. Karena menyadari bahwa selama berbulan-bulan aku hidup berdampingan dengan seseorang yang menyembunyikan kehidupan lain di balik wajah yang kukenal. Malam hampir pukul 9, ketika pintu depan terbuka. Langkah kaki Dimas terdengar cepat, tidak seperti biasanya. Ia mengetuk pintu kamar. Kita perlu ngobrol. Aku tidak langsung menjawab. Beberapa detik kemudian, ia mencoba membuka gagang pintu. Terkunci. "Tolong buka." Nada suaranya tidak lagi defensif. Ada kecemasan di dalamnya. Aku berdiri perlahan dan membuka pintu. Ia masuk, menatapku dengan wajah yang sulit kubaca. Campuran rasa bersalah, panik, dan mungkin sedikit ketakutan. "Kamu baik-baik aja?" tanyanya. Pertanyaan itu terdengar ironis. "Apa menurut kamu aku baik-baik aja?" jawabku pelan. Ia mengusap wajahnya dengan kedua tangan. "Aku bisa jelasin." "Silahkan," kataku singkat. Ia duduk di tepi tempat tidur, sementara aku berdiri beberapa langkah darinya. "Aku nggak pernah berniat sejauh ini," katanya. "Sejauh apa?" tanyaku. "Ke villa. Semua itu spontan." Aku tertawa kecil. "Reservasi itu nggak spontan." Ia terdiam. "Kamu pikir aku nggak tahu soal email itu?" lanjutku. Wajahnya berubah. "Kamu buka laptopku? Kalau aku nggak buka, aku nggak akan pernah tahu kamu berbohong." Ia menghela nafas panjang. "Aku cuma pengen waktu buat mikir." Berdua di villa pribadi? Aku lagi bingung sama perasaanku. Kalimat itu terdengar seperti pengakuan setengah hati. Bingung tentang apa? Suaraku mulai bergetar lagi. Tentang aku? Tentang ia? Ia menatap lantai. Aku merasa hubungan kita hambar. Hambar. Kata itu seperti pisau yang menusuk berlahan. Hambar? Ulangku. Kita 7 tahun bersama. Kita bangun semuanya dari nol. Dan kamu sebut itu hambar? Aku cuma merasa kita kehilangan sesuatu. Dan kamu cari sesuatu itu di orang lain. Ia tidak menjawab. Diamnya kali ini bukan sekedar kehabisan alasan. Itu pengakuan. Aku berjalan mendekati lemari dan membuka delaci tempatku simpan album foto lama. Aku melemparkannya ke atas tempat tidur di hadapannya. "Ingat ini?" tanyaku sambil membuka halaman pertama. Foto pernikahan kami. Senyum lebar. Tatapan penuh harapan. "Kamu bilang aku rumahmu." Dimas menutup mata sejenak. "Aku masih peduli sama kamu," katanya pelan. "Peduli nggak cukup, kesetiaan yang penting." Ia berdiri, mendekat beberapa langkah. "Ini belum sampai ke tahap yang kamu pikirkan." "Belum?" Aku menatapnya tajam. "Kamu tunggu sampai apa dulu? Sampai aku benar-benar jadi orang asing di hidupmu?" Ia terdiam lagi. Dan dalam keheningan itu, aku menyadari sesuatu yang sangat jelas. Ia menyesal karena tertangkap, bukan karena melakukannya. "Kamu mencintai dia?" tanyaku sekali lagi. Pertanyaan yang sama seperti di villa, tapi kini dalam ruang yang dulu menjadi tempat paling intim bagi kami. Ia terlihat ragu. "Aku nyaman sama dia," katanya akhirnya. Jawaban itu seperti runtuhan terakhir. Nyaman, kata yang dulu sering ia gunakan untuk menggambarkan aku. "Aku juga nyaman sama kamu," lanjutnya cepat. "Tapi beda. Beda." Aku tertawa getir. "Kamu tahu apa yang paling menyakitkan?" kataku pelan. "Bukan karena kamu dekat dengan dia, tapi karena kamu menjadikan aku pilihan kedua tanpa pernah memberiku kesempatan untuk tahu." "Aku takut kehilangan kamu," katanya putus asa. "Kamu sudah kehilangan aku saat kamu memilih berbohong." Kalimat itu keluar sebegitu saja. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa sangat tenang. Ia coba mendekat dan meraih tanganku. Aku menariknya menjauh.
Jangan, kataku tegas. Sentuhan itu kini terasa asing. Kita bisa perbaiki ini, katanya putus asa. Bagaimana? Kita konseling, kita mulai dari awal. Mulai dari awal nggak bisa dilakukan kalau fondasinya sudah retak. Air mata kembali jatuh, tapi kali ini bukan karena lemah, melainkan karena aku sadar keputusan besar sedang terbentuk dalam diriku. Aku nggak bisa terus hidup membayangkan kamu memikirkan orang lain. Aku nggak bisa tidur sambil bertanya-tanya kamu lagi di mana, sama siapa. Aku akan putus sama dia, katanya cepat. Aku menatapnya lama. Kamu akan putus karena kamu memilih aku, atau karena kamu takut sendirian? Ia tidak bisa menjawab. Dan jawaban yang tidak ada itu sudah cukup. Malam itu kami duduk berhadapan di ruang tamu selama berjam-jam. Tanpa teriakan, tanpa drama besar. Hanya dua orang yang menyadari bahwa hubungan mereka sedang berdiri di ujung jurang. Aku nggak pernah niat ninggalin kamu, katanya pelan. Tapi kamu sudah melangkah ke arah itu, jawabku. Ia memandangku dengan mata yang dulu membuatku jatuh cinta. Tapi kini aku melihat sesuatu yang berbeda. Keraguan. Dan aku tidak ingin menjadi istri yang dipertahankan karena kebiasaan atau rasa bersalah. Aku ingin dipilih, sepenuhnya. Menjelang tengah malam, aku berdiri. Aku butuh waktu, kataku. Waktu untuk apa? Untuk memutuskan apakah hubungan ini masih layak diperjuangkan. Wajahnya terlihat panik. Kamu mau pergi? Tanyanya. Aku belum tahu. Dan memang benar, aku belum tahu langkah apa yang akan kuambil. Tapi satu hal sudah pasti. Aku tidak akan lagi menjadi perempuan yang diam saat harga dirinya diinjak. Konfrontasi ini bukan akhir. Ini awal dari keputusan besar yang harus kuambil. Dan untuk pertama kalinya, aku menyadari bahwa mungkin kehilangan dia bukan hal paling menakutkan. Yang paling menakutkan adalah kehilangan diriku sendiri jika aku terus bertahan dalam hubungan yang penuh kebohongan. Pagi setelah konfrontasi itu terasa sunyi dengan cara yang berbeda. Bukan sunyi karena rumah kosong, tapi sunyi karena dua orang yang tinggal di dalamnya sama-sama tahu bahwa sesuatu telah berubah secara permanen. Dimas tidak berangkat kerja pagi itu. Ia duduk di meja makan dengan wajah lelah. Cangkir kopi di tangannya tak tersentuh. Biasanya ia terburu-buru, memeriksa ponsel sambil berdiri. Hari itu tidak. Aku berdiri di dapur, menatap punggungnya dari kejauhan. Pria yang dulu menjadi pusat duniaku, kini terasa seperti orang asing yang kebetulan tinggal serumah denganku. Kita bisa perbaiki ini, katanya pelan tanpa menoleh. Aku tidak langsung menjawab, karena untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, pikiranku terasa jernih. Bukan karena rasa sakitnya hilang, tapi karena aku sudah menerima kenyataannya. Beberapa hari setelah kejadian di villa, suasana di rumah menjadi canggung. Dimas mencoba bersikap lebih perhatian. Ia pulang lebih cepat. Ia tidak lagi memegang ponsel terus-menerus. Ia bahkan beberapa kali mencoba mengajakku makan malam di luar. Upaya yang dulu mungkin akan membuatku terharu, tapi sekarang terasa seperti strategi perbaikan darurat. Aku sudah tidak kontak lagi sama Arini, katanya suatu malam. Aku menatapnya lama. Karena kamu mau, tanyaku. Iya. Bukan karena takut ketahuan lagi. Ia terdiam. Dan dalam diam itu, aku tahu bahwa rasa percaya yang dulu kupunya sudah hancur terlalu dalam. Kepercayaan bukan sekedar tentang berhenti melakukan kesalahan, tapi tentang memastikan kesalahan itu tidak pernah terjadi sejak awal. Aku mulai banyak menghabiskan waktu sendiri, bukan untuk meratapi keadaan, tapi untuk berpikir. Selama 7 tahun, aku menempatkan pernikahan sebagai prioritas utama. Aku menunda banyak hal. Mimpi membuka usaha kecil rumahan, keinginan mengikuti kursus, bahkan rencana melanjutkan pendidikan. Semua demi stabilitas rumah tangga. Dan ironisnya, stabilitas itu justru retak saat aku terlalu sibuk menjaga semuanya. Suatu sore aku duduk di kamar dan membuka kembali buku catatan lama yang berisi rencana-rencana yang pernah kutulis bertahun-tahun lalu. Salah satunya, membuka usaha catering rumahan. Hal kecil yang selalu ingin kulakukan. Tiba-tiba aku sadar, selama ini aku terlalu fokus mempertahankan seseorang, sampai lupa mempertahankan diriku sendiri. Malam itu aku duduk berhadapan dengan Dimas di ruang tamu. Aku sudah pikirkan semuanya, kataku tenang.
Wajahnya langsung menegang. Aku nggak bisa lanjut seperti ini. Kita masih bisa coba, katanya cepat. Aku sudah mencoba, jawabku pelan. Berkali-kali. Saat pesan tengah malam itu muncul, aku memilih percaya. Saat kamu lembur tanpa kejelasan, aku memilih percaya. Saat kamu bilang hotel padahal villa, aku masih ingin memberi kesempatan. Air mataku tidak lagi deras seperti sebelumnya. Kali ini lebih tenang. Kepercayaan itu bukan benda yang bisa ditempel ulang setelah pecah. Sekalipun kamu berhenti sekarang, bayangan itu akan selalu ada. Dimas menunduk. Aku menyesal, katanya lirih. Aku tahu. Berarti kita selesai. Pertanyaan itu menggantung di udara. Aku menarik napas panjang. Iya. Satu kata yang berat, tapi pasti. Keputusan itu tidak diambil dengan emosi. Tidak ada teriakan. Tidak ada drama besar. Hanya dua orang dewasa yang menyadari bahwa cinta tanpa kepercayaan tidak akan bertahan. Beberapa minggu kemudian aku mengajukan gugatan cerai. Prosesnya tidak mudah. Ada banyak pembicaraan, banyak tatapan penuh tanya dari keluarga, dan banyak nasihat untuk bersabar saja. Tapi aku sudah melewati tahap ragu. Aku tidak ingin hidup dalam hubungan yang membuatku mempertanyakan nilai diriku sendiri. Hari terakhir Dimas mengambil barang-barangnya dari rumah terasa ganjil. Ia berdiri di depan pintu, koper di sampingnya. Ia bilang, "Kamu yakin?" Tanyanya untuk terakhir kali. Aku mengangguk. "Semoga kamu bahagia," katanya. "Kamu juga." Tidak ada pelukan perpisahan. Hanya dua orang yang pernah saling mencintai, kini berdiri di dua sisi jalan yang berbeda. Pintu tertutup, dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa hening. Bukan hening yang menyakitkan, tapi hening yang memberi ruang. Bulan-bulan berikutnya tidak selalu mudah. Ada malam-malam di mana kesepian terasa menekan. Ada momen ketika kenangan lama datang tanpa diundang. Tapi setiap kali keraguan muncul, aku mengingat satu hal. Aku tidak pergi karena tidak cinta. Aku pergi karena mencintai diriku sendiri. Aku mulai membangun ulang hidupku. Aku mengikuti kursus manajemen usaha kecil. Aku mencoba resep-resep baru. Aku mempromosikan catering kecilku melalui media sosial. Awalnya hanya 1-2 pesanan, lalu bertambah. Setiap keberhasilan kecil terasa seperti bukti bahwa aku bisa berdiri tanpa bergantung pada siapapun. Suatu hari aku menerima pesan dari Dimas. "Maaf atas semuanya." Aku membaca pesan itu tanpa rasa marah, hanya netral. Aku membalas singkat, "Semoga kamu belajar." Dan itu benar, karena aku pun belajar banyak dari semua ini. Kini saat aku duduk di dapur yang dulu terasa sepi, aroma masakan memenuhi ruangan. Telepon berdering bukan karena pesan tengah malam dari orang lain, tapi karena pesanan pelanggan. Hidupku mungkin tidak perfect, tapi jujur, dan itu cukup. Aku tidak lagi hidup dalam kecurigaan. Aku tidak lagi menunggu suami yang pulang dengan alasan samar. Aku tidak lagi memaksa diri percaya pada sesuatu yang jelas-jelas melukai. Aku memilih pergi. Dan keputusan itu meskipun menyakitkan, adalah bentuk keberanian terbesar yang pernah aku lakukan. Karena terkadang akhir bukanlah kegagalan, ia adalah pintu menuju versi diri yang lebih kuat. Dan kali ini pintu itu kubuka dengan kesadaran penuh. Aku menghilangkan suami, tapi aku menemukan kembali diriku sendiri. Dari semua yang terjadi, aku belajar satu hal yang sangat penting. Kepercayaan adalah fondasi utama dalam sebuah hubungan. Sekali ia retak, membangunnya kembali bukan perkara mudah. Cinta saja tidak cukup jika tidak disertai kejujuran dan tanggung jawab. Terkadang kita terlalu takut kehilangan seseorang hingga mengabaikan tanda-tanda yang jelas di depan mata. Padahal, menjaga harga diri dan kewarasan hati jauh lebih penting daripada mempertahankan hubungan yang penuh kebohongan. Jika kamu berada di posisi yang sama, ingatlah bahwa kamu berhak dihargai, didengarkan, dan diperlakukan dengan jujur. Jangan pernah meremehkan intuisi yang berulang kali memberi peringatan, karena seringkali hati kecil kita sudah tahu kebenaran jauh sebelum mata melihat bukti. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa untuk like, share, dan tinggalkan komentar tentang pendapat kalian. Sampai jumpa di kisah berikutnya dengan cerita lain yang tak kalah menguras emosi.